Gempa berkekuatan magnitudo 6,0 mengguncang wilayah Samudra Hindia, Selatan Yogyakarta kemarin Jumat 30 Juni 2023. Gempa tersebut dilaporkan terasa sampai sejumlah wilayah bahkan di Jawa Timur dengan skala 4 MMI. Bagaimana karakteristik gempa kemarin? Kita akan membahasnya bersama Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Selamat malam Pak Daryono. Selamat malam Mas, selamat malam. Ya Pak, dari hasil pengamatan bagaimana karakteristik dari gempa kemarin? Ya, kalau kita melihat karakteristik gempa kemarin itu memang agak berbeda dengan umumnya akibat gempa ya di daratan ya, terkait dengan apakah itu sumber gempa terkait dengan megatrust yang sudah populer atau gempa mineral plat yang berada di daratan. Ini adalah gempa yang sebenarnya biasa terjadi, tetapi tidak sesering yang terjadi di megatrust dan di shallow crust earthquake di permukaan di daratan ya. Jadi ini adalah gempa intraslab ya. Jadi ada bagian slab lempeng Australia yang tersubduksi ke bawah Pulau Jawa itu mengalami deformasi atau patahan tepat di bawah zona megatrust, yaitu transisi antara megatrust dan Benioff ya. Nah, karakteristik gempa ini memiliki keistimewaan, yaitu mampu meradiasikan ground motion yang lebih kuat untuk kekuatannya sama lebih tinggi dibanding dengan gempa yang dipicu oleh sumber lain seperti megatrust atau gempa intraplat. Jadi sama-sama gempa berkekuatan 6,0, jika dibandingkan dengan gempa megatrust maupun gempa besar aktif, maka konten energi yang dilepaskan oleh gempa intraslab ini jauh lebih besar, sehingga kita bisa melihat banyaknya kawasan di Yogyakarta dan sekitarnya, baik Jawa Timur, itu mengalami kerusakan. Karena memang konten energinya itu lebih dahsyat ya. Ditambah dengan kedalamannya yang berada di intermediate ya, kedalaman menengah, ini menunjukkan bahwa dengan hipocenter yang lebih dalam itu, maka spektrum pancaran energi itu lebih luas ya. Logikanya kalau gempa kedalaman 5 km itu lebih sempit, atau 10 meter itu lebih lebar sedikit. Tetapi kalau kedalamannya 67, maka kawasan yang menjadi terpapar oleh guncangan itu jauh lebih luas. Kita mendapat laporan dari guncangan sampai di Bandung, kemudian sampai di Bondowoso. Itu artinya bahwa memang gempa ini memang memiliki spektrum luas ya, dan konten energinya kuat, sehingga banyak sekali gempa ini menimbulkan kerusakan baik di Yogyakarta, bagian Jawa Tengah, juga berada di Jawa Timur. Sehingga kalau gempa ini lebih besar dari ini, maka kerusakan tentu akan lebih parah. Oke, baik. Patut disyukuri bahwa gempa ini hanya sampai di 6,0 ya. Baik. Tadi Anda katakan bahwa ground motion sehingga memang lebih luas jangkauannya yang dirasakan, serta juga masyarakat yang merasakan getarannya juga lebih banyak begitu ya. Tapi kalau kita bahas dari karakteristik yang Anda katakan tadi begitu ya, seberapa besar kemungkinan gempa ini akan terulang, baik itu dengan getaran yang sama atau bahkan justru lebih besar dari kemarin? Iya, gempa ini tentu saja tidak bisa kita prediksi kapan terjadinya ya, karena kapan sebuah deformasi terjadi di dalam lempeng itu sulit terjadi. Tapi yang pasti apa yang terjadi di Jawa Timur 2 tahun lalu yang merusak, yang menimbulkan kerusakan di 16 kabupaten dan kota di Jawa Timur itu menimbulkan, itu juga disebabkan oleh gempa intraslab. Kemudian kalau kita melihat kejadian gempa pada tahun 2009 di Tasikmalaya, itu juga gempa di intraslab. Ini memiliki konten energi yang lebih kuat ya. Dan kita ingat, salah satu gempa terbesar intraslab yang pernah terjadi di dunia, itu pernah terjadi di Padang Pariaman tahun 2009. Waktu itu kekuatannya 7,8 dan itu menimbulkan kerusakan yang luar biasa, longsorannya di mana-mana dan korbannya ribuan. Ini menunjukkan bahwa gempa-gempa intraslab ini memang sesuatu yang patut kita waspadai, karena memang kemampuan merusaknya yang sudah terbukti terjadi di beberapa tempat. Baik, Pak Daryono, ini juga sempat dikatakan bahwa gempa kemarin itu terasa dengan skala 4 MMI. Mungkin bisa digambarkan seperti apa dahsyatnya? Iya, jadi kalau kita melihat terkait dengan intensitas gempa yang terjadi kemarin, itu sebenarnya lebih akurat kalau kita menggunakan data dari instrumen. Artinya dampak gempa yang ditimbulkan dari
gempa ini, kalau kita menggunakan data akselerometer yang kita pasang di beberapa tempat, maka gempa ini ada yang mencapai 6 mmi yang itu terjadi di Bantul ya, khususnya di Pundong, kemudian di Pacitan, karena memang stasiun akselerometer kita ada di situ. Tetapi juga yang 5 mmi juga terjadi di Bantul, Sanden, dan semua magnitudo yang intensitas terbesar itu terjadi di Bantul ya. Meskipun juga banyak sekali kawasan yang mengalami guncangan 4 mmi. Nah, kalau 5 mmi itu kalau bangunannya tidak kokoh, itu sudah rusak. Tetapi 6 mmi kalau bangunannya baik pun bisa mengalami kerusakan ringan. Sehingga ini satu hal yang sangat penting untuk perhatian kita, bahwa pentingnya membangun bangunan yang strukturnya kuat. Karena kalau 6,0 saja bisa menimbulkan kerusakan seperti yang kita saksikan di hari ini, maka kalau ini terjadi di atas itu tentu akan terjadi dampak destruktif yang lebih intensif dibanding hari ini. Apa yang terjadi di Jawa Timur 2 tahun lalu itu bulan Mei itu merupakan contoh bahwa gempa intraslab itu memang benar-benar merusak ya. Tapi tidak hanya kerusakan rumah, bangunan rumah, tapi juga menimbulkan efek-efek seperti landslide, kemudian rockfall ya. Saat itu di daerah Malang Selatan di Panjen itu rockfall, runtuhan batu itu menimbulkan korban pengendara motor, kejatuhan batu yang sangat besar ya. Jadi memang karakteristik gempa intraslab itu memang memiliki ground motion yang kuat dan itu patut kita waspadai. Sehingga masyarakat yang sudah benar-benar memahami hal ini, maka penting di kawasan-kawasan yang rumahnya itu berada di kawasan tanah lunak untuk meningkatkan kekuatan dari struktur bangunan yang dimilikinya, sehingga akan dipastikan sanggup menahan guncangan gempa tersebut. Dan ini menjadi penting bahwa Bantul itu merupakan kawasan yang terbangun oleh batuan lunak ya, hasil deposisi lahar Merapi, yang mana kawasan ini merupakan graben secara morfostruktur tetapi diisi oleh material lunak. Jadi sampai kapanpun akan menimbulkan resonansi jika terjadi gempa. Nah, efek resonansi itu terjadi amplifikasi pada guncangan. Dan ini sudah terbukti pada tahun 2006 saat terjadi gempa Bantul itu, kerusakan intensif di Bantul di dataran aluvialnya, tetapi di bagian perbukitannya malah banyak sekali bangunan-bangunan yang rusak. Jadi efek yang terjadi di Bantul ini murni karena kondisi site-nya. Tanah lunak ini memang menyumbang kerusakan yang cukup signifikan ya. Jadi kerusakan gempa itu tidak hanya disebabkan oleh magnitudo dan jaraknya dari pusat gempa, tetapi kondisi tanah setempat itu sangat menentukan terjadinya dampak gempa. Dalam hal ini adalah kerusakan yang terjadi. Baik. Berarti bangunan rumah di daerah sana ataupun tanah yang lunak itu harus lebih diperkuat lagi karena memang kita tinggal di daerah yang rawan sekali dengan bencana begitu ya. Tapi kalau Pak Daryono kita bahas mengenai pengaruh dari gempa kemarin, apakah ini juga mempengaruhi aktivitas dari Gunung Merapi dan juga dengan air laut begitu? Apakah memang mempengaruhi dari ombak yang lebih tinggi atau seperti apa? Ya, yang pertama terkait dengan dampak air laut ya. Kita sudah menyatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan tsunami ya. Masyarakat yang berada di pesisir pantai tetaplah beraktivitas seperti biasa, tetap berusaha, tetap mencari penghidupan, nelayan, berdagang di pantai, silahkan. Ini kondisi sudah aman. Tetapi terkait dengan gunung api, kita tidak ada laporan dari PVMBG selaku penanggung jawab monitoring gunung api di Badan Geologi, tidak ada aktivitas peningkatan. Dan memang kalau gempa itu bisa meningkatkan aktivitas vulkanisme jika gunung itu sedang aktif ya. Tapi kalau tidak sedang aktif maka biasanya sulit untuk terpisu terjadi peningkatan vulkanismenya. Demikian Mas. Oke, baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini Kabid Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono. Selamat malam. Selamat malam Mas, terima kasih.